Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Malam ini kita riding santuy aja bareng si Bilar. Kita mau riding santuy. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar jalannya. Ayo, gas standar. Suka lupa standar saya juga. Kenapa kita berdua? Nanti bisa bertiga dan berempat, berlima, dan seterusnya kalau udah di tempat nongkrong. Karena ini malam minggu, jadi suasana jalannya lumayan rame ya teman-teman. Gas-gas tipis aja dah ya, ngekorin. Ini jam berapa ini? Udah mau jam 9 tadi ya. Tapi kita readingnya santuy-santuy, nongkrong bentar, balik lagi. Karena edisi bulan Ramadan ini kita jangan larut-larut, apalagi di Bandung itu lagi apa ya namanya, lagi kurang kondusif ya. Kalau lewat jam 12 ke atas tuh banyak apa namanya ya, banyak kejadian-kejadian yang cukup mengerikan. Bisa dibilang ini Gotham City Bandung itu. Sering dikata-katain Gotham City, nggak tahu kenapa, mungkin karena daerahnya rawan gitu. Buset, Vario digunting si Bilar, rawan, jadi banyak begal kayak gitulah, pokoknya ngeri lah pokoknya. Saya juga kan was-was ya. Ambil kiri. Sekalian saya mau bahas ini teman-teman, masalah ini yang paling sering ditanyain nih di kolom komen ya, daripada bengong nih di motor. Jadi pertanyaannya mengenai masalah busi untuk di dua tak ya khususnya. Jadi sebetulnya banyak banget varian busi ya. Jadi banyak. Hah? Cenah. Siap. Dia ngajak jalan kemana nggak tahu, siap aja aku. Jadi barusan ngomong apa jadi lupa. Oh iya, busi ya. Jadi ada busi panas, busi dingin ya, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi busi itu banyak variannya, tapi secara umum ya yang umum di dua tak aja gitu ya. Jadi ada yang pakai busi panas, busi dingin, busi hangat, ada nggak ya? Busi hangat, nggak tahu lah, pokoknya ya kayak gitu ya. Jadi ada kode-kodenya kayak gitu. Kalau yang sering saya pakai sih cuma B9ES, B9ECS, dan juga busi Breeze ya, yang sedang saya pakai nih busi Breeze teman-teman. Jadi semi racing sih katanya Breeze itu, nggak tahu busi racing nggak tahu enggak sih. Pokoknya saya pakai aja enak, ya udah pakai gitu. Oh belum bisa belok, oh udah. Ya jadi kayak gitu ya teman-teman. Untuk busi buat yang bingung pilih busi apa, jadi ada kelebihan dan kekurangan sih yang udah saya rasain ya. Pakai busi dingin itu sama busi panas itu rasanya beda teman-teman. Perbedaannya di mana? Waduh, kaget. Perbedaannya ya kalau misalkan busi itu pakainya busi dingin, biasanya kodenya itu yang 9, mungkin 10, 11, karena beda-beda ya tiap merek itu. Tapi umumnya sih yang NGK di Kawasaki ya, semakin besar angkanya ya semakin dingin kayak gitu. Kalau misalkan pakai yang B7, BP7 kayak gitu ya. Kita ke kiri ya, apalagi 65. Nah itu biasanya busi panas ya. Boleh nggak sih dipakai? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa, tapi disaranin yang sesuai pabrikan sih tentunya ya teman-teman, B9ECS. Tapi saya coba juga yang busi apa panas. Enaknya itu pas di awal ngidupin itu memang tidak usah manasin atau blayer itu langsung enak gitu yang saya rasain. Tapi kalau businya busi dingin yang pakai 9ECS apalagi ya, itu tidak cocok juga sih kalau untuk di suhu dingin, karena berbet teman-teman, bisa berbetnya parah. Bahkan bisa cepat mati, seminggu mati, apalagi kalau settingan motornya boros ya. Jadi biasanya setting ulang karbu sih. Dan kalau pakai busi panas biasanya itu settingannya minta boros teman-teman, agak diborosin gitu.
baru enak. Tapi nggak cocok buat touring-touring sih kalau menurut saya ya. Buat perjalanan jauh, gaspol-gaspol agak kurang cocok. Cocoknya pakai busi dingin. Tapi kalau busi dingin biasanya ya settingan juga rubah lagi. Kalau kebasahan ya cepet mati teman-teman businya. Kalau enggak ya berebet motor. Buset, kaget. Hampir kehimpit mobil. Jadi pilihan teman-teman ya sesuaikan dengan kondisi dan trek masing-masing sih. Kalau sering riding malam, apalagi San Mori pagi-pagi, cuacanya dingin seperti di Bandung ya. Kalau pagi-pagi ya pakai businya B9 ES aja gitu. Kalau B9 ECS itu busi dingin. B9 ES juga dingin sih sebenarnya, busi dingin juga. Masih termasuk busi dingin. Ya yang kode 8 lah ya, boleh. Sepi malam minggu berenan. Malam minggu sok yang kalah luar. Kudu nama. Teuing aya. Tapi malam minggu kan sok ramai ya, macet. Bersemangat sih memang teh anjing aya hayang ulin keluar. Udah tan pernah ulin saya mah, jeung urang mah gitu. Karek ayeuna meureunnan. Jadi ini saya pakai busi Breeze, enak. Ai busi angger, Mang? Heeh. Teu masalah Jadi karena gaspol ge da babari baseuh jemlong si anjing geblek. Jadi dia habis ganti gaspol karena ya itu settingannya kebasahan awal-awalnya. Ya gaspolnya langsung cepet ganti ya karena kebasahan. Baik bensin maupun oli samping. Jadi ya saran saya sih, buset, 2 kali saya hampir apa ya, kena mobil kagok gitu ya. Gelap banget jalannya. Jadi busi yang teman-teman pakai yang mana yang bagusnya ya, bagusnya sih sesuai settingan. Kalau settingannya pas pasti bagus, enak aja gitu. Tapi kalau settingannya nggak pas ya busi apapun pasti nggak enak. Tapi saya sih nggak berani coba busi-busi panas ya, apalagi yang di bawah 8 ya kodenya itu, karena apa ya namanya, ya ngeri aja sih. Terus settingan juga harus boros. Jadi kalau dikeringin, waduh, ya pertama cepet panas sih, tapi ya rentan juga. Nggak tahu sih dapat menyebabkan ngejim atau enggak, setahu saya sih enggak. Cuma yang penting lancar aja olsemnya gitu. Kemana nih kita? Ajak muter-muter sama si Bilal. Kabelah mana ya orang pacet anjir. Macet ya teh. Macet eta mah. Riau nya kayaknya. Riau. Ka Banda. Teuing ka mana hayangna? Ayo tuh. Emang bisa kabelah itu? Saya soalnya kalau malam suka jadi linglung nih jalan. Jadi buat teman-teman pilih busi yang pas itu ya cocok-cocokan sih kadang-kadang ya teman-teman. Cuma saya saranin businya ya pakai yang kode 8 atau 9 untuk Kawasaki Ninja ya. Busi yang aftermarket ya selain NGK juga atau di luar bawaan pabrik juga boleh-boleh aja sih teman-teman. Saya juga sering, tapi pakai Breeze seringnya. Karena ini yang saya pakai enak sih businya. Umurnya juga lumayan panjang ya, setahun bisa ya. Dan menurut saya sih busi yang recommended, saya nggak tahu nih kodenya kan 14 gitu ya. Apakah termasuk busi panas atau dingin? Tapi kalau lihat di tabel busi sih ini termasuk busi panas. Tapi ya saya kan readingnya seringnya malam sama pagi, jadi enak sih. Yang penting settingannya pas itu sih yang paling penting ya. Jangan sampai kalian yang tadinya dari busi dingin ya, settingannya sedang terus pakai busi panas terus nggak disetting ulang ya, itu rentan bukan overheat ya gampang lebih cepat panas aja sih ke mesinnya. Suhunya mungkin agak lain ya. Aduh, macet juga nih Bandung teman-teman malam minggu.
Saya tuh sekalian ini mau nongkrong ketemu mekanik nih, mekanik kita mau sharing-sharing juga nih. Oh ini mah rel kereta biasa. Aduh. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Buat pilihan busi tentu variannya banyak banget ya. Sesuaikan pilihan masing-masing ya, sesuai selera dan kondisi masing-masing. Juga settingannya itu yang paling penting, karena saya gonta-ganti busi aja itu settingannya pasti ya, minimalnya anginnya harus disetting sih minimal ya, karena pasti ada perubahan ya. Ini kalau settingannya saya kan dari dulu kemarin-kemarin settingannya agak basah terus ya. Ya sekarang jadinya pas kalau pakai busi panas gitu. Paling cuma nyeting angin doang, nggak usah naik turun pilot jet atau main jet ya teman-teman. Jadi kalau kalian ganti busi yang mana ini jalan? Buset, rame banget. Biasanya kalau bukan malam minggu jam segini tuh nggak terlalu rame. Sekarang jadi lebih rame ya karena apa namanya? Karena malam minggu aja. Walaupun di bulan Ramadan kan namanya malam minggu, cuacanya kemarau ya, otomatis auto keluar kandang. Jadi kayak gitu teman-teman ya, untuk sharing terkait businya sesuai yang saya tahu aja dan saya rasain aja sih sebenarnya. Jadi saya kadang-kadang pakai busi dingin, kadang-kadang pakai busi yang di bawahnya gitu. Nggak tahu selain itu apa ya, businya ada yang lebih dingin lagi. Awas, tahan, yuk gas. Ini nyelempit masuk ke jalan-jalan tikus, tembusnya ke sini lagi. Oke, tahan, kanan Bilar. Wih, buset, macet. Kota Bandung memang kalau dikasih weekend, cuacanya cerah kayak gini luar biasa macetnya teman-teman. Ait, anjir. Ada pembatas jalan baru ngeh. Waduh, kebagian parkir nggak nih? Luar biasa. Empuk lagi ya knalpotnya karena udah diganti gaspolnya. Ya itulah dampak oli samping keborosan. Nanti deh saya bahas ya mengenai silencer atau gaspol, atau dampak buruk settingan basah dan kering. Karena kebanyakan yang punya 2 tak suka agak-agak basah karena khawatir. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Saya mau nyari parkiran. Sebelah mana nih parkirnya? Oke, terima kasih banyak teman-teman buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum. Di mana nih parkirnya kita? Angel nih parkir.